Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pada pagi hari yang istimewa ini, kita boleh berkumpul bersama untuk kita mau beribadah, kita mau memperingati hari di mana Tuhan kita yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang agung, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutub nestapa jelas. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Namun sekarang beginilah Yahweh berfirman, yang telah membentukmu, hai Yakub, dan yang telah membuatmu, hai Israel. Janganlah takut, karena aku telah menebusmu, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat tebusan Tuhan, biarlah kita mengingat firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menebus kita, Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan telah menebus kita, Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Betapa kita ada di hati Tuhan. Berarti Tuhan sangat mengenal saudara dan saya. Dan Tuhan sangat peduli kepada kita. Tidak ada sesembahan lain di dunia ini yang mengenal kita dengan nama kita. Yang memanggil kita dengan nama kita. Hanya Tuhan Yahweh. Hanya Tuhan Yahweh. Tuhan yang sejati. Banyak sesembahan di dunia ini, bahkan kita tidak tahu namanya. Dan tidak memperkenalkan dirinya, namanya kepada manusia. Tetapi Tuhan Yahweh, Dia memperkenalkan dirinya, namanya kepada manusia. Dan Dia mengenal kita dengan nama kita. Dan Dia memanggil kita dengan nama kita. Dan Dia berkata, engkau adalah milikku. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita tidak pernah memikul masalah dan kesesakan kita dengan sendirian. Tetapi kita adalah milik Tuhan. Tuhan menyertai kita. Bahkan Dia menebus kita. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya minta Korason bisa memimpin pembacaan ini bagi kita. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya, dan bagaikan akar yang keluar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan, dan ketika kita memandang rupanya, tidak ada keindahan untuk kita mengingininya. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan,
dan kita menyembunyikan wajah dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak menghargainya. Sesungguhnya dia sendiri telah menanggung penyakit kita. Dia telah memikul penderitaan kita. Namun kita menganggap dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing berbalik menurut jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan semua kejahatan kita kepadanya. Dia ditindas dan dianiaya, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor anak domba digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba, dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Amin. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian pada kaki salibmu. Pada
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat 34. Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34 saya akan memimpin pembacaan bagi kita sekalian. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Maka apabila engkau sudah insaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus menjawab, Tuhan, aku siap masuk ke dalam penjara, bahkan mati bersama engkau. Namun dia berkata, Petrus, aku berkata kepadamu, ayam jantan tidak akan berkokok hari ini sebelum engkau menyangkal 3 kali bahwa engkau mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca pada pagi hari ini dan sebentar kami amnya. Berkati kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus sendiri berbicara kepada setiap kami di setiap situasi kehidupan kami masing-masing. Dengan demikian kami boleh memahami firman Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini di dalam ibadah kita memperingati hari Jumat Agung, di mana pada hari ini kita memperingati Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang kekasih, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Tema yang saya berikan untuk perenungan kita adalah Anda akan ditampi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gen Z, generasi yang ada sekarang, mungkin tidak kenal atau tidak familiar dengan kegiatan ini. Menampi beras. Saya belajar menampi beras ketika saya masih duduk di bangku SMP. Beras itu ditaruh di tampah, lalu digoyang-goyang, ya, digoyang-goyang, lalu dibuang ke atas, ditampung, lalu digoyang-goyang lagi, ya, sambil dibuang ke atas, kulit-kulit gabahnya akan berterbangan, kemudian beras itu akan jatuh lagi ke tampah itu, lalu dipilih-pilih batunya, ya, biji-biji padi yang masih berkulit, ya, masih gabah dibuang. Menampi beras bertujuan untuk membersihkan beras itu sebelum dia kemudian dicuci dengan air dan dimasak. Sekarang kegiatan ini di perkotaan saya rasa sudah tidak ada lagi karena kita sudah sangat dimanja dengan beras yang bersih, pulen, wangi, ya, tinggal dicuci 1, 2, 3 kali, langsung masuk ke alat penanak nasi. Tapi mungkin kalau di desa masih ada kegiatan seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti beras inilah
kehidupan kita sebagai orang Kristen juga akan ditampi. Saudara dan saya ditampi. Sepanjang hidup kita berjalan di dalam dunia ini sebagai pengikut Kristus, kita akan ditampi seperti beras ini. Dibersihkan. Dibersihkan, dibuang semua yang kotor-kotor. Melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita sebagai manusia baru untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada tiga poin yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan dapat mengizinkan iblis untuk menampi kita, tetapi ia tidak akan membiarkan kita. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah, setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Maka apabila engkau sudah insaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, dengan ayat ini Tuhan mau mengingatkan kita, ya. Jangan anggap sepele setan itu. Jangan anggap remeh setan itu. Jangan pikir kita akan baik-baik saja. Aman-aman saja. Karena setan itu menuntut kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu. Ya, setan menuntut kepada Tuhan supaya Simon ini ditampi. Saya pikir setan ini tahu Simon ini besok-besok dia akan jadi apa. Dia lihat potensi yang ada di dalam dirinya Simon. Ini orang saya harus buat apa sama dia supaya dia jangan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau kita bisa sedikit menggambarkan atau membayangkan saja ya. Setan ini dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tuntut, Tuhan, kasih saya Simon Petrus itu. Saya tampi dia. Saya obok-obok hidupnya. Izinkan saya mengobok-ngobok dia. Setan punya agenda terhadap Simon. Dan kita bisa yakin itu bukan agenda yang bagus. Dan nampaknya Tuhan mengizinkan Simon Petrus untuk ditampi oleh setan. Walaupun Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak kasih tinggal. Tuhan tidak melepaskan semuanya ke dalam tangan kekuasaannya si jahat. Tidak. Tuhan Yesus berkata, aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Simon akan ditampi oleh setan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku berdoa untuk. Saudara, hanya Tuhan Alkitab yang mendoakan umatnya. Ya. Hanya Tuhan Alkitab. Setan mungkin sekarang sedang menuntut kepada Tuhan untuk menampi saudara. Untuk mengobok-obok hidup saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku telah berdoa untukmu. Supaya imanmu tidak gugur. Yang menjaga iman kita itu Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Jadi jangan terombang-ambing. Jangan takut. Jangan ragu. Jangan berkecil hati. Hidup kita mungkin akan diobok-obok oleh setan. Tapi dia hanya bisa melakukannya karena Tuhan mengizinkan. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya. Tuhan berdoa untuk kita. Tuhan mendoakan saudara dan saya. Tuhan menjaga iman saudara dan saya. Supaya tidak gugur. Terlalu luar biasa Tuhan kita itu. Terlalu baik saudara.
beberapa tampian yang mungkin saudara akan alami atau mungkin saat ini sedang saudara alami. Bisa berupa penderitaan fisik, oleh sakit penyakit, oleh kelemahan-kelemahan yang kita rasakan pada tubuh kita, mungkin karena bertambahnya usia, ya, dan sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah tampian bagi kita. Kita ditampi di situ. Mungkin masalah keuangan, apalagi di masa-masa yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang hidup sekarang dengan makan tabungan. Mau nabung kok rasanya susah. Kehidupan menuntut, ya, menuntut uang kita itu keluar banyak. Jika harga-harga semakin naik, apa-apa mahal. Banyak orang berjualan, tetapi yang beli sedikit. Mungkin saudara kita bisa ditampi dengan masalah keluarga. Ada anggota keluarga kita yang sakit. Ada anggota keluarga kita yang tidak bertobat. Udah sakit, hampir mati, tapi tidak mau bertobat. Ada anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Dinasehati tidak bisa. Malah pacaran dengan orang yang tidak seiman. Lari dari rumah. Belum nikah, tinggal di rumah pacar. Pusing kita, saudara. Mungkin saudara juga sedang ditampi dengan masalah pekerjaan. Tiba-tiba saudara kena layoff, di PHK. Saudara harus berjuang lagi untuk mencari pekerjaan yang baru. Sedangkan dalam situasi saat ini mencari pekerjaan itu tidak gampang. Saudara akan digaji dengan gaji yang kecil, tapi pekerjaannya seabrek-abrek. Malah nggak dipikirin saudara hari libur, cuti, dan segala macam. Kalau bisa seluruh pekerjaan ditimpakan kepada saudara, atasan saudara akan melakukan seperti itu. Atau saudara bisa ditampi dengan masalah pencobaan. Masalah pencobaan. Pencobaan uang. Ada kesempatan untuk korupsi. Pencobaan ketidaksetiaan, ada kesempatan untuk berselingkuh. Pencobaan-pencobaan menjadi tampian untuk saudara. Ada juga tampian masalah panggilan, khususnya ini para hamba Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah tulisan, ternyata hari-hari ini banyak pendeta mulai meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena susah untuk menghidupi diri dan jemaat, susah. Mulai meninggalkan pelayanan. Saya teringat ketika saya masih kuliah dulu. Ada gelombang pendeta-pendeta yang mendaftar menjadi anggota dewan. Kenapa? Karena anggota dewan uangnya lebih banyak daripada uangnya pendeta. Lebih makmur. Bahkan uang pensiunnya seumur hidup. Walaupun dia sudah tidak menjadi anggota dewan lagi. Saudara, dan beberapa macam tampian yang mungkin bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini
Anak-anak Tuhan di Nigeria ditampi dengan luar biasa. Pada tahun 2025 saja, 7.000 orang Kristen mati, dibunuh, rumah-rumah mereka dibakar, gereja-gereja mereka dibakar, dihancurkan. Mereka ditampi luar biasa. Tetapi kasih mereka kepada Tuhan tetap teguh, tidak goyah. Mereka kembali kepada gereja mereka yang sudah dibakar itu, dan mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap beribadah. Mereka tidak tergoyahkan. Hanya bisa begini karena mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada bagi mereka. Walaupun penderitaan mereka tidak diberitakan di televisi-televisi, di media-media massa, tetapi Tuhan mendengar mereka. Jeritan mereka itu sampai ke surga. Saudara, jangan khawatir kalau dunia tidak mendengar saudara. Berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar saudara. Tuhan melihat saudara. Dan Tuhan akan menjadi penyemangat dan pembela saudara. Ketika saudara mengalami tampian yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Atau seperti ini. Saudara, gereja ditampi ketika uang tabungan gereja dicuri. Puji Tuhan, kemarin pencurinya sudah ditangkap. Kembali kita ke Nigeria kemarin hari Minggu Palma. Terjadi lagi anak-anak Tuhan dibantai oleh massa. Dan presidennya diam saja. Mereka menjerit. Dan mereka berkata, "Bapak Presiden, Anda di mana?" Presidennya diam saja. Tetapi saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ketika saudara ditampi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan justru ada untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus katakan kepada Simon, "Aku berdoa untukmu, supaya imanmu tidak gugur." Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itu sudah lebih dari cukup. Apa maksud kita ditampi? Yang pertama, agar Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Lukas 22 ayat 34. Namun dia berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, ayam jantan tidak akan berkokok hari ini sebelum engkau menyangkal 3 kali bahwa engkau mengenal." Petrus ditampi. Ayam jantan berkokok 3 kali. Ayam jantan berkokok setelah apa? Petrus menyangkal 3 kali. Dia mengatakan, "Aku tidak kenal Yesus Kristus itu. Aku tidak kenal orang itu." Kita melihat di sini Petrus seperti orang yang jatuh. Orang yang gagal. Murid yang gagal. Selama ini ikut gurunya. Di akhir-akhir dia menyangkal. Tetapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Bagaimana Petrus telah diubahkan. Dia menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Petrus berkata, Kisah 3, 6, dan 7. "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanannya dan membantunya berdiri.
Maka seketika itu juga mata dan kakinya menjadi kuat, puji Tuhan. Dari orang yang menyangkal, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan Kristus, bahkan melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Orang lumpuh itu berdiri. Mengapa saudara dan saya ditampi? Supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Ini adalah agenda Tuhan di dalam kita. Iblis akan menuntut kepada Tuhan supaya saudara dan saya ditampi, supaya kita jatuh, supaya kita gagal. Tetapi iblis tidak tahu Tuhan punya agenda yang lain. Agenda Tuhan yang pertama adalah supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Yang kedua, agenda Tuhan adalah supaya saudara dan saya kita bertumbuh. Kita lihat lagi di dalam surat Petrus yang kedua. 2 Petrus 3 ayat 17-18. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu yang telah mengetahui semua itu sebelumnya, hendaklah kamu berjaga-jaga agar keteguhan imanmu tidak runtuh karena terseret dalam kesesatan orang-orang fasik. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petrus menyadari sungguh bahwa iblis sudah menampi dia. Dan dia menyadari sungguh kemudian bahwa Tuhan punya agenda, yaitu supaya dia bertumbuh. Maka di dalam 2 Petrus pasal 3 dia ingatkan kepada jemaat, bertumbuhlah. Bertumbuhlah dalam anugerah dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Ketika kita mengalami, kita sedang ditampi. Bertumbuhlah. Jadi orang Kristen harus bertumbuh. Kalau saudara masih orang Kristen bayi, ya, saudara akan diizinkan Tuhan untuk ditampi sedemikian supaya saudara bertumbuh. Supaya saudara menjadi orang Kristen yang dewasa. Ini adalah Esther, seorang perempuan Nigeria, perempuan Kristen Nigeria yang mengalami bagaimana penyiksaan yang luar biasa, kengerian yang luar biasa yang terjadi oleh karena imannya kepada Kristus. Dia katakan, sebelum saya bertemu, sebelumnya, before, if I had met those who attack us, I would have killed them if possible. Sebelumnya, seandainya saya belum jadi orang Kristen, ya, kalau saya bertemu dengan orang-orang yang telah menyerang saya, jika mungkin saya akan membunuh mereka. Sebelum apa? Kalau seandainya saya ini belum jadi orang Kristen, ya, kalau saya ketemu sama orang-orang yang telah menyerang saya akan membunuh mereka. Tetapi sekarang ini saya ini orang Kristen. I would tell them that no matter what they have done, God still loves them and can forgive them. Tetapi sekarang saya akan mengatakan kepada mereka, kalau saya bertemu lagi dengan orang-orang yang telah menyerang saya, sekarang saya akan mengatakan kepada mereka, tidak peduli apa yang telah mereka lakukan, Tuhan tetap mengasihi mereka dan dapat mengampuni mereka. Inilah orang Kristen yang bertumbuh, inilah orang Kristen yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan ingin membentuk saudara dan saya menjadi orang Kristen yang seperti demikian.
Dengan demikianlah kita menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau kita masih dikuasai kepahitan, balas dendam, kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran, penolakan, kita tidak hidup memuliakan nama Tuhan. Kita bukan orang Kristen yang bertumbuh dan kita tidak menghormati Dia, Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah terlebih dahulu mati bagi kita. Di dalam keadaan kita masih berdosa. Dan tujuan kita ditampi adalah agar kita menguatkan saudara-saudara kita. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Maka apabila engkau sudah insaf kembali, kuatkanlah saudara-saudara. Kita ditampi supaya kemudian kita menjadi kuat. Dan kita menjadi kuat untuk apa? Untuk menguatkan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang masih dalam penampian. Saudara-saudara kita yang masih berjuang. Saudara-saudara kita yang masih menjadi bayi rohani. Dikuatkan, ditolong supaya dia bertumbuh. Saudara-saudara kita yang mungkin masih ragu-ragu akan pemeliharaan Tuhan, dikuatkan supaya tidak ragu akan Tuhan. Saudara-saudara kita mungkin yang masih menyimpan dendam dan sulit mengampuni, kita harus kuatkan dan tolong dia supaya dia bisa melepaskan pengampunan. Saudara-saudara kita yang di dalam kedukaan, supaya kita kuatkan, supaya dia bisa mendapatkan penghiburan. Sehingga saudara, kita menjadi anak Tuhan itu bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita. Ketika Tuhan Yesus katakan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya apa? Tuhan Yesus mau supaya kita hidup memperhatikan saudara-saudara kita, memperhatikan sesama kita, menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan menampi kita sebagai proses pengudusan kita. Ingat saudara, makna pengudusan di dalam Alkitab adalah diasingkan bagi Tuhan. Petrus menyadari akan hal ini ketika ia sudah diubahkan oleh Tuhan. Maka di dalam surat 1 Petrus dia katakan kepada jemaat, 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Petrus menyadari hal ini. Agenda Tuhan atas hidupnya adalah untuk pengudusan dia. Maka dia katakan kepada jemaat, dia ingatkan kepada jemaat, kamu adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang diasingkan bagi Tuhan. Dipisahkan dari dunia ini menjadi milik Tuhan sendiri. Saudara, inilah yang Kristus lakukan ketika dia digantung di atas kayu salib. Di dalam kitab Keluaran adalah gambaran tipologi salib. Tipologi darah Kristus yang dicurahkan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Keluaran, sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat. Lalu darahnya dilaburkan di ambang pintu. Dan semua orang yang berlindung di dalam rumah itu, di bawah naungan sapuan darah anak domba itu, semua orang di dalam rumah itu selamat.
Semua orang di dalam rumah itu hidup. Sang pembinasa itu tidak bisa mencapai mereka. Sang pembinasa itu ketika dia melihat darah yang dilaburkan di ambang pintu rumah itu, dia lewat. Tetapi setiap rumah yang tidak ada laburan darah di ambang pintunya, setiap orang yang ada di dalam rumah itu, pembinasa itu masuk ke sana. Bahkan ternak-ternak pun, ternak hewan-hewan yang sulung juga mati. Tidak manusia, tidak hewan mati. Saudara, hari ini kita memperingati Jumat Agung di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya hidup, menerima hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak menerima darah Kristus, maka dia tidak terluput dari murka Elohim. Dia tidak terluput dari upah dosa adalah maut. Darah Kristus mengasingkan saudara dan saya dari dunia ini. Kita yang menjadi umat busan Kristus diasingkan menjadi milik Tuhan. Dikuduskan menjadi milik Tuhan. Itulah agenda Tuhan. Supaya saudara dan saya menjadi milik Yesus Kristus. Yang telah mencurahkan darahnya. Tetapi dunia ini memberikan banyak penipuan dan melakukan banyak kepalsuan. Ketika Paskah salib Kristus digabungkan dengan kelinci dan telur. Dan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai sekarang, gereja banyak tertipu. Setiap kali perayaan Paskah, ada acara perburuan telur. Saudara, kelinci dan telur tidak ada di dalam Alkitab. Dulu, kalau Paskah juga saya dalam itu snack untuk anak-anak, bikin telur rebus, ada telur di dalam. Tapi ketika setelah menyadari kebenaran ini adalah penipuan daripada si jahat, saya stop bikin telur, ya. Untuk Paskah tidak ada kegiatan sembunyi-sembunyi telur lagi, ya. Tidak ada, ya. Dan kelinci-kelinci walaupun kelihatannya imut dan lucu, menjadi bahan dekorasi yang bagus, ya. Tidak ada lagi kelinci dan telur. Kelinci dan telur tidak ada kaitannya dengan Paskah. Walaupun dicocok-cocokkan. Ya. Bahwa telur adalah lambang kehidupan yang baru. Ketika telur itu pecah, anak ayam itu menetas. Itu dihubungkan dengan Yesus keluar dari kubur. Itu sangat merendahkan ya saudara-saudara. Sangat menghina. Kelinci dan telur tidak bisa menguduskan, saudara. Kelinci dan telur tidak bisa menghapuskan dosa, saudara. Kelinci dan telur tidak bisa mengalahkan setan. Kelinci dan telur tidak bisa memberikan saudara jaminan hidup yang kekal dan pengampunan dosa. Kelinci dan telur tidak bisa membersihkanmu. Hanya darah Yesus. Orang Yahudi
Di dalam Paskahnya, menjelang Paskah Yahudi, mereka membersihkan rumah mereka dari semua ragi. Harus dibersihkan. Maka ada hari raya roti tidak beragi. Itu melambangkan penyucian, pengudusan yang dilakukan oleh Kristus. Semua dosa, semua manusia yang lama harus dibuang, harus disingkirkan dari dalam hidup kita. Karena darah Yesus membersihkan kita. Tapi kelinci dan telur tidak bisa membersihkan saudara. Dosa-dosamu tidak bisa. Setelah Yesus disalibkan, dia turun ke dalam dunia orang mati. Dan mengabarkan di sana, firman Tuhan katakan, mengabarkan Injil, mengabarkan apa? Mengabarkan kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Maut tidak berkuasa lagi. Telur dan kelinci tidak akan membebaskan saudara dan saya dari kematian kekal. Telur dan kelinci tidak sanggup membebaskan saudara dan saya dari kuasa setan. Kalau selama ini saudara hidup, saudara diganggu setan, lihat tuyul, ya, nenek moyangmu, leluhurmu terikat perjanjian darah dengan iblis, sehingga keluargamu hidup di bawah kutuk. Telur dan kelinci tidak bisa membebaskanmu. Hanya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pemenang, yang sudah mengalahkan maut. Iblis pikir dia berhasil. Agenda dia berhasil. Tetapi tidak. Tetapi tidak. Agenda Tuhan lebih berhasil. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kita peringati kematiannya. Hari ini hari Jumat. Hari Minggu masih akan datang. Dia akan bangkit. Dan dia sudah bangkit. Menyatakan kemenangannya. Ada pertukaran pada kayu salib. Mungkin saudara sudah pernah melihat gambar ini, tetapi ini tidak bosan saya berikan. Supaya kita selalu ingat. Di kayu salib Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Di kayu salib Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Di kayu salib Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan. Di kayu salib Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Orang-orang mengolok-olok sampai dengan hari ini. Tuhanmu disalib cuma pakai celana dalam. Tetapi supaya apa? Supaya saudara dan saya menikmati kelimpahan. Ia merendahkan dirinya sedemikian. Menerima semua olokan dan hinaan. Supaya saudara menikmati kelimpahan. Jangan pandang dirimu miskin. Engkau orang kaya. Karena Kristus membuat engkau kaya. Di atas kayu salib Yesus menanggung rasa malu kita. Supaya kita menerima kemuliaan. Di atas kayu salib Yesus menanggung ketertolakan kita. Supaya kita diterima oleh Bapa. Dan kita menjadi anak-anak Bapa. Di atas kayu salib Yesus menjadi kutuk. Supaya kita menerima berkat. Kelinci dan telur tidak bisa melakukan ini untuk saudara.
Kita hidup di akhir zaman. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetapi gereja adalah umat tebusan Tuhan yang disucikan oleh darah Kristus sebagai pengantin yang putih bersih, kudus tidak bercela. Tuhan memanggil kita untuk bersiap sedia menyambut kedatangan Dia. Kita dipisahkan dari dunia ini yang penuh dengan kepalsuan, kekotoran, tipu daya, dan jerat maut. Saudara dan saya, kita ditampi supaya kita menjadi pengantin Tuhan yang bersih untuk menyambut Dia yang akan datang kembali, Tuhan yang Maha Kudus. Sekali lagi, Rasul Petrus mengingatkan, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Pada saat itu langit akan lenyap, disertai suara gemuruh, dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara. Juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Jika segala sesuatu akan musnah secara demikian, betapa hidupmu seharusnya menjadi saleh dan kudus. Sambil menanti dan merindukan kedatangan Elohim, hari ketika langit akan terbakar oleh api dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit dan bumi baru yang di dalamnya berdiam kebenaran. Haleluya. Kita sedang menantikan langit bumi yang baru, di dalamnya berdiam kebenaran, di dalamnya berdiam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda saat ini sedang ditampi oleh bermacam-macam hal, ingat, Tuhan ada besertamu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan Tuhan sedang mendoakanmu supaya imanmu tidak gugur. Yang kedua, jika saat ini Anda sedang ditampi, ingat ada agenda Tuhan untukmu. Supaya Anda memuliakan Tuhan, supaya ada pertumbuhan di dalam hidupmu, supaya engkau bisa menjadi berkat, dan engkau ditampi untuk pengudusan. Karena engkau adalah milik Kristus. Dan Ia akan datang untuk menjemput pengantin kudusnya. Yang ketiga, ingatlah saudara, oleh darah Kristus kita adalah milik Tuhan. Dan Ia akan menjemput kita untuk bersamanya selamanya. Alkitab sangat jelas. Tuhan akan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia selamanya. Agama-agama dunia, sesembahannya tidak jelas. Akhir hidup mereka tidak jelas. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, ketemu siapa tidak tahu. Kalaupun masuk ke dalam Firdaus, Tuhannya tidak ada di situ. Tetapi Tuhan kita jelas. Saudara, ketika Anda sedang ditampi saat ini, ingatlah, saudara sedang dikuduskan oleh Kristus. Proses pengudusanmu sedang berjalan. Persiapkanlah dirimu karena Tuhan akan menjemput kita. Untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus. Selamat Hari Jumat Agung. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya penebusan yang Ia lakukan di atas kayu salib. Mari kita memasuki perjamuan kudus. Salibmu
salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 28 dan ayat 29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita dengan penuh hormat menyambut tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kita. Mari kita dengan penuh hormat menghadap salib Kristus pada hari yang agung ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti ini adalah perlambang tubuh Kristus yang dihancurkan bagi saudara dan saya. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Mohon kesediaan Bapak Gembala untuk bisa memimpin kita dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kembali boleh memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus yang disalibkan, mati untuk menebus semua dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang sudah mati sebagai anak domba Elohim yang dikurbankan untuk menghapus segala dosa kami, sehingga murka Tuhan boleh diangkat dari dalam kehidupan kami. Terima kasih kami menjadi orang-orang yang benar karena dibenarkan oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus, oleh pengorbanan Sang Anak Domba Elohim. Itu bukan hasil pekerjaan kami. Itu bukan hasil usaha kami. Tapi sepenuhnya adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan sendiri. Karena itu kami mau bersyukur untuk semua kebaikan. Dan hari ini Tuhan kami mau berdoa supaya dimanapun perayaan Jumat Agung diperingati boleh berjalan dengan hikmat, boleh berjalan dengan damai, dan supaya pesan-pesan bahwa Tuhan sudah datang dan menebus manusia boleh sampai kepada setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh diangkat menjadi pewaris kerajaan surga. Dan kami juga
sudah diberikan mandat untuk membagikan kabar baik kepada siapapun yang kami temui di jalan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati para orang tua kami dalam masa tua mereka, supaya mereka tetap mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati semua usaha kami, pekerjaan kami. Berkati juga semua anak-anak kami, baik yang masih studi maupun yang sudah bekerja ataupun masih mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati pemerintah kami untuk dapat dengan bijaksana mengelola kondisi masyarakat saat ini yang banyak mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, inflasi yang membuat harga-harga menjadi mahal, padahal banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau menolong bangsa kami untuk tetap survive di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di segala tempat. Engkau berkati gereja-Mu, supaya tetap menjadi gereja yang mewartakan kabar baik bagi siapapun. Berkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah Jumat Agung pada pagi ini. Kami alaskan doa ini di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri apabila memungkinkan. Mari kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyatakan kesetiaan kita kepada Kristus, janji setia kita kepada Kristus yang telah menebus kita dan telah menang bagi kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 369, Ya Yesus, ku berjanji. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku,
suara godanya di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.